Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan implikasi pada pembelajaran SD. Pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. Persoalan yang dikaji hendaknya merupakan persoalan kontekstual yang ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, permasalahan harus dipecahkan dengan menerapkan beberapa konsep dan prinsip yang secara simultan dipelajari dan tercakup dalam kurikulum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebuah permasalahan pada umumnya diselesaikan dalam beberapa kali pertemuan karena merupakan permasalahan multikonsepsi. B. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah. Skenario pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis masalah hendaknya memenuhi karakteristik berikut. 1. Terkait dengan dunia nyata. 2. Memotivasi pembelajar. 3. Membutuhkan pengambilan keputusan. 4. Multi-tahap. 5. Dirancang untuk kelompok. 6. Menyajikan pertanyaan terbuka memicu diskusi. 7. Mencakup tujuan pembelajaran. Berpikir tingkat tinggi. Higher order thinking. Penen 2001/86 juga memberikan arahan petunjuk langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Menganalisis data. 4. Memilih cara untuk memecahkan masalah. 5. Merencanakan penerapan pemecahan masalah. 6. Melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan. 7. Melakukan tindakan action untuk memecahkan masalah. C. Karakteristik dan tujuan model pembelajaran berbasis masalah. PBL adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik instruksional dan kurikuler yang memberdayakan peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktik, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi yang layak untuk masalah yang ditentukan. Beberapa penulis juga telah menggambarkan karakteristik dan fitur yang diperlukan untuk pendekatan PBL yang sukses. Untuk instruksi, siswa didorong untuk membaca dokumen sumber karena kutipan singkat tidak memberikan informasi yang mendetail. PBL menggambarkan metode yang digunakan dan keterampilan khusus yang dikembangkan, termasuk kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis, dan memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber belajar yang tepat, bekerja secara kooperatif untuk menunjukkan keterampilan komunikasi yang efektif, dan menggunakan pengetahuan, konten, dan keterampilan intelektual untuk menjadi pembelajar terus-menerus. Tujuan model pembelajaran berbasis masalah mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang melalui proyek yang lebih kompleks dan multidisiplin. Pembelajaran dan pekerjaan otonom. Masalah tidak terstruktur yang membutuhkan penelitian. Otonomi akan mengarah pada penelitian dan pencarian informasi, dan dalam konteks itu sangat penting untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk membedakan lingkungan sosial, evaluasi diri, dan kritik diri. D. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Berikut beberapa kelebihan yang didapatkan ketika menerapkan model pembelajaran PBL. Pertama, siswa yang diajar melalui PBL menjadi mandiri untuk belajar dengan rasa ingin mengetahui dan mempelajari kemampuan untuk merumuskan kebutuhan mereka sebagai siswa. Kedua, memfasilitasi siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ketiga, peningkatan motivasi siswa untuk belajar dengan memfokuskan pembelajaran. Sayangnya tidak ada satu strategi pendidikan yang sempurna untuk semua situasi pendidikan, dan PBL memiliki beberapa
Kelemahan yang signifikan antara lain. Pertama, guru dituntut untuk memfasilitasi pembelajaran daripada secara langsung memberikan pengetahuan mereka. Ini mungkin dianggap tidak efisien dan mungkin menurunkan motivasi guru. Kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui PBL kurang terorganisir daripada pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran tradisional. Selanjutnya, ketiga, guru akan kesulitan untuk menjadi fasilitator jika sebelumnya lebih sering mengajar tradisional. Keempat, waktu yang dibutuhkan siswa untuk sepenuhnya terlibat dalam PBL yang singkat. Kelima, asesmen dan evaluasi pada model pembelajaran berbasis masalah. Asesmen dalam PBL dapat mengukur pemahaman, menilai peran dan situasi orang dewasa, menilai potensi belajar dan menilai usaha kelompok. PBL adalah metode instruksional yang melibatkan berbagai jenis kesempatan belajar aktif. Maka asesmen dalam model PBL tidak hanya berupa tes kognitif paper and pencil saja. Asesmen autentik seperti asesmen performance, asesmen kinerja sangat tepat diterapkan dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Hasil kerja yang dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa pun dapat dinilai dengan asesmen performance menggunakan rubrik scoring, daftar checklist dan rating, scale, teknik penilaian dan evaluasi sesuai dengan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah, yaitu pada pekerjaan yang dihasilkan siswa. Asesmen performance atau kinerja bisa digunakan untuk mengukur potensi siswa untuk mengatasi masalah maupun mengukur kerja kelompok. Asesmen kinerja dapat berupa asesmen dalam merumuskan pertanyaan, asesmen merumuskan suatu hipotesis, serta dapat memberikan peluang pada siswa untuk mengevaluasi dan merefleksi pemahaman atau kemampuannya sendiri melalui rubrik penilaian. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki peluang untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir. D. Hasil penelitian relevan. Beberapa hasil penelitian yang relevan menurut peneliti tentang model pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. Pertama, Wahyuni Indah Estiasi tahun 2011, yakni penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning PBL pada siswa kelas 8 untuk meningkatkan kemampuan penulis karangan eksposisi. Hubungan dengan penelitian ini adalah metode pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Kedua, Endah Juniarti tahun 2014 mengenai penerapan model Problem Based Learning PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Diperoleh hasil bahwa penerapan model PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 3 siklus yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah fisika peserta didik. Ketiga, Ibrahim dan Nur Rusman 2001/241 mengemukakan bahwa problem-based learning PBL merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata. Keempat, Mokdekdiknas 2002/12 mendefinisikan problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks nyata bagi siswa untuk berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Kelima, Arifah Ainun Rodiah tahun 2014 memiliki kesamaan jenis teks yang diteliti, sama-sama meneliti tentang kemampuan teks, anekdot. Perbedaannya, penelitian ini tidak menggunakan pembelajaran karena penelitian ini hanya untuk mengetahui kemampuan menulis teks anekdot, sedangkan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Penelitian Ainun Mardiah hanya mendeskripsikan kegiatan pembelajaran teks anekdot. JP dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa dari pembelajaran berbasis masalah
sebagai poin permulaan untuk proses mendapatkan dan mengintegrasikan suatu pengetahuan baru. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.